Shalom Manpanta Krina, perpulungan Tuhan. Kita simulai baka PJ Zenta jumpa kita pas PJ Zenta bernienda. Mari dagikan si puji lebih Tuhan. Ibas kirung pujian ta, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sukacita si puji Tuhan, si katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Aku jawab ya, jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, terpuji nama Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, kita mendengar suara Tuhan memanggil nama kita. Kita selalu katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Oke saudaraku, senina turang siku kelengi, mari dagaikan si benakan perpulungan jabu-jabunta. Si puji Tuhan, ibas penyembahan ta, si katakan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kurasakan dalam hidupku. Kita percaya saudaraku, kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Kita percaya bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita percaya kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita hingga saat ini, tanpa kurang suatu apapun. Banyak ketakutan, banyak pergumulan, tapi ketika bersama Tuhan, kita selalu kuat. Karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali
satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan bagi kami. Allah yang tetap memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami. Kami rindu untuk selalu mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu. Dalam ibadah kami, perpulungan jabu-jabu kami hari ini, kami mau tetap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bimbing kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Bapa hamba yang menyampaikan firman ini. Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba betul-betul pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Buat seluruh anak-anak Tuhan yang bersama-sama kami mendengar firman ini, Roh Kudus juga yang bekerja di hati setiap kami Bapa, bahkan anak-anak kami yang bersama-sama kami ibadah malam ini, agar kami mengerti firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya mari kita kubahas PJJ ta beringinda. Sioge pustaka si badia si jadi renungan ta ibas ibadah PJJ ta enda. Ibuat dibahas sada Tesalonika 5 ayat 10 siwa 24. Sada Tesalonika 5 ayat 10 siwa 24. Si buka pustakanta kuogekan manbanta. Sada Tesalonika 5 ayat 10 siwa 24 bagian katana. Ola ambati pendahin kesah si badia. Ola kam anggap enteng nangdangi berita karena sura-sura di bata. Kaipe ujilah lebih, cikep si mohuli. Silahkan kerina si jahat. Di bata si mereken kemalaman ate man banta. Erbahanca kam badia ibas kaipe. Jana ia singkawali kam. Kesandu, tendindu, raskulandu, bersih ibas kesalahan nari, asul kerahan Tuhan ta Yesus Kristus pagi. Di batas sindilo kam setia kap, jana ia sirbahanca maka si enda banci jadi. Terjenjendam siman ogenta ibas PJJ-ta, alu tema si sehman banta, ibas PJJ-ta berengi enda, ema ujilah lebih, cikeplah si menghuli, atau ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bahan PJJ kita berhubungan karena teknologi informasi. Ulihna kaikin ulih teknologi informasi singgo si pelajari kita kurang lebih ibas tahun 2020 enda. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus dan juga seluruh anak-anak kami Permata KKR yang bersama-sama kita dalam ibadah PJJ kita malam ini berbicara tentang teknologi. Kita malam ini berbicara tentang teknologi. Manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah, serta manusia dianugerahi akal pikiran. Yang dari mana? Dari akal dan pikiran kita itu yang mampu manusia menciptakan atau manusia mengembangkan sehingga terciptalah teknologi dan pengetahuan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dengan akal dan pikiran yang kita miliki, Allah mau supaya akal dan pikiran ini dapat kita pakai untuk mengembangkan diri kita, yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita lihat dalam Alkitab kita, khususnya dalam Perjanjian Lama, ya, teknologi ini dari dulu juga, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini dari dulu ada positifnya, ada negatifnya. Ya, ketika manusia semakin banyak, manusia yang dikuasai dosa, ingin menyerupai Allah, dan mereka bersama-sama memakai pengetahuan mereka untuk mendirikan sebuah menara Babel. Mereka berkeinginan supaya menara itu, dengan setinggi-tingginya menara itu, mereka akan dilihat, mereka akan dimuliakan. Ya, ketika dosa ada dalam diri manusia, manusia mulai memakai pengetahuannya bukan lagi untuk memuliakan Allah, tapi mencari nama, mencari kemuliaan diri sendiri.
Tetapi ada juga yang tetap memakai teknologi pengetahuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dalam Alkitab kita yaitu Nuh. Di zamannya, di angkatannya begitu banyak orang yang melakukan dosa kejahatan, tetapi Nuh tetap taat. Bahkan ketika Tuhan mengatakan untuk membangun sebuah kapal yang besar, ukurannya Allah yang tentukan, Nuh tetap taat. Memakai pengetahuannya untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, bahkan menyelamatkan ciptaan yang lain. Jadi dari perjanjian lama kita bisa melihat teknologi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tapi kita mau belajar hari ini bagaimana kita memakai teknologi, khususnya teknologi informasi secara positif. Saudara-saudara yang terkasih, ya, anak-anak kami yang terkasih, teknologi informasi, apa itu teknologi informasi? Kalau kita lihat di Wikipedia, ya, teknologi informasi adalah istilah umum yang dipakai untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, atau mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Jadi dikatakan teknologi informasi adalah apapun yang membantu manusia, yang bisa membuat, mengubah, menyimpan, atau apapun yang berhubungan dengan informasi. Jadi kalau kita berbicara teknologi informasi pada zaman modern ini, ya mungkin kita banyak kenal istilah ya. Ada WA, ya, kalau dulu SMS, kalau sekarang ada WA, ada Twitter, ada Instagram, dan lain-lain sebagainya, yang merupakan sarana yang membantu manusia dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan, menyebarkan informasi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ternyata ya, sebelum zaman modern ini juga teknologi informasi sudah ada. Ya, dalam penyusunan Alkitab kita. Alkitab ya dalam bahasa Yunani ini Biblia, ya Biblia. Makanya sering disebut Biblika ya, ilmu yang berbicara tentang Alkitab. Biblia atau yang kita terjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ini artinya adalah buku-buku secara zaman, yang memberi perhatian bagi kita bahwa Alkitab merupakan kumpulan tulisan-tulisan buku-buku yang akhirnya digabungkan dalam satu Alkitab, Pustaka Sibadia, dalam proses kanonisasi. Jadi dalam penulisan Alkitab ini sebenarnya kita sudah melihat ada di situ teknologi informasi. Mungkin tidak semodern yang sekarang. Teknologi yang informasi yang dipakai pada saat itu melalui tulisan-tulisan. Dan ini juga yang akan kita bahas ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat Tesalonika. Dalam bahan PJJ kita hari ini yaitu terambil dari 1 Tesalonika. Ya, salah satu teknologi informasi yang dipakai Paulus pada zamannya, rasul-rasul ya baik Petrus, ya baik rasul-rasul yang lain juga dalam menyampaikan informasi kepada jemaat-jemaat, salah satu teknologi informasi yang mereka pakai adalah melalui surat. Ya, melalui surat. Kalau dalam perjanjian lama, tulisan-tulisan itu ditulis di kulit binatang. Yang akhirnya disimpan, yang akhirnya menjadi sebuah tulisan dan akhirnya disatukan dalam proses kanonisasi. Itu artinya bahwa dikatakan teknologi informasi ternyata dari zaman dulu juga sudah ada. Paulus ya memakai salah satu teknologi informasi yang dia pakai untuk menyatakan kabar sukacita, kabar baik bagi banyak orang melalui tulisan surat-surat. Baik kepada jemaat Roma, Korinti, Tesalonika, dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar dari 1 Tesalonika. Ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang modern, ya bisa dikatakan jemaat yang modern, salah satu ibu kota provinsi di Makedonia. Paulus melayani di Tesalonika tidak lama, karena ketika Paulus ada di Tesalonika pada perjalanan pelayanannya yang kedua, dia tidak lama menetap di Tesalonika, dia harus pindah ke Berea karena adanya penganiayaan di Tesalonika. Mau tidak mau Paulus harus pergi dari Tesalonika dan melanjutkan pelayanannya ke tempat yang lain. Paulus merasa bahwa pelayanannya di Tesalonika itu belum sempurna. Akhirnya Paulus mengutus Timotius yang masih muda untuk melihat keadaan jemaat Tesalonika, untuk melihat apa yang terjadi, perkembangan-perkembangan iman jemaat.
Dari informasi yang Paulus dapat dari Timotius, akhirnya Paulus menuliskan surat ini. Surat yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Ternyata ada beberapa hal yang menjadi perhatian Paulus ketika mendengar kabar, mendengar tentang jemaat Tesalonika dari Timotius. Yang pertama yaitu adanya nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini kalau istilah sekarang ini bisa dikatakan ini pengajar-pengajar hoax, ya. Pengajar-pengajar yang tidak menyatakan yang sebenarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang tidak berpengharapan. Mereka merasa bahwa Yesus akan datang. Mereka tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka tidak bekerja, mereka tidak beribadah. Karena ada pengajar-pengajar palsu yang memberikan ajaran-ajaran palsu. Ada pengajar-pengajar palsu yang meragukan bagaimana orang yang sudah mati lebih dulu sebelum kedatangan Yesus. Akhirnya timbul keraguan-keraguan dari jemaat Tesalonika. Ini yang Paulus dengar. Akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika. Yang menjadi bahan PJJ kita hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 24. Ini bisa dikatakan ini adalah penutup Paulus pada suratnya pada jemaat Tesalonika pada bagian pertama. Ada nasihat-nasihat Paulus yang diberikan kepada jemaat supaya jemaat tidak mudah diombang-ambingkan, ya, supaya jemaat juga tidak mudah terbawa pengajaran-pengajaran yang sesat. Akhirnya Paulus menasihati jemaat. Saya lebih menarik saya dari ayat 17 kita bahas, ya. Di ayat 17 dikatakan Paulus menasihatkan jemaat, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat yang ke-19, jangan padamkan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Biarlah roh itu tetap menyala-nyala dalam dirimu. Yang ayat yang ke-20, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Itu artinya bahwa jemaat diajar untuk betul-betul melihat pengajaran yang murni, nubuat yang murni, yang mana berasal dari Allah atau dari pengajar-pengajar palsu. Ayat yang ke-21 dan menjadi tema kita. Oleh sebab itu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sehingga ketika kita menguji segala sesuatu, memegang yang baik, kita mampu menjauhkan diri kita dari segala kejahatan, hidup kudus dan setia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, tema kita ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ada dua kata ini. Ujilah segala sesuatu. Kalau dikatakan uji, ini merupakan salah satu cara yang perlu diambil ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Kita menentukan pilihan, maka kita perlu menguji. Oh, ini pilihanku ada 1, 2, 3. Oh, ini ada suatu hal yang harus kupilih. Harus diuji dulu, mana yang lebih benar, mana yang lebih bagus untukku, mana yang lebih tepat untukku. Setelah menguji, peganglah yang benar. Jadi ini proses yang kedua. Kalau kita sudah menguji, kita tahu mana yang benar, akhirnya kita pegang yang benar. Melalui proses pengujian, kita sudah pasti menemukan pilihan. Pilihan itu yang kita pegang. Tapi bahasa Karo, cikep. Kata pegang atau cikep, ya, ini bukan berarti hanya memegang suatu benda seperti saya lakukan. Tapi kata pegang atau cikep dalam bahasa Karo ini mempunyai makna tentang pola pikir atau prinsip untuk mencapai suatu tujuan hidup. Maka cikeplah si menghuli. Peganglah yang baik. Itu merupakan suatu prinsip hidup. Prinsip diri kita, pola pikir kita dalam menjalani kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu saudara-saudariku, tema kita hari ini yang dapat kita hubungkan dengan teknologi informasi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah lebih cikep si menghuli. Apa yang bisa kita ambil? Kita hubungkan dengan teknologi informasi. Yang pertama, ya, yang harus ada dalam diri orang Kristen ketika menguji dan memegang yang baik, berhubungan dengan teknologi informasi. Yang pertama, kita harus memaknai teknologi informasi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika teknologi informasi menggeser posisi Allah dalam diri manusia, bukan lagi Allah yang dipermuliakan, tapi manusia. Berarti teknologi informasi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Itulah mulai teknologi informasi secara negatif kita lakukan. Jadi tidak lagi Allah yang kita muliakan. Atau mana lebih banyak waktu kita untuk berbicara tentang Allah dalam teknologi informasi zaman sekarang ini. Mana lebih banyak waktu kita untuk berbicara tentang Allah. Jadi tetaplah kemuliaan nama Tuhan. Tetaplah kita mempermuliakan nama Tuhan. Ketika jemaat Kristen, ya, ketika memakai teknologi informasi dalam mengelola teknologi informasi, takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita memakai teknologi informasi, gelah ulih nape menghuli, biarlah man Tuhan. Takut akan Tuhan. 1 Korinti 6 ayat 12. Jemaat Kristen dalam menguasai teknologi informasi, bukan sebaliknya. Bukan teknologi informasi yang menguasai diri kita, tapi kita yang menguasai teknologi informasi. Ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini nasihat Paulus kepada jemaat Korinti, 1 Korinti 6 ayat 12. Aku tidak mau diperhamba oleh apapun, demikian juga kita tidak mau diperhamba oleh teknologi informasi. Kita yang menguasai apa yang ada dalam teknologi informasi ini, kita yang menguasai, bukan mereka yang menguasai kita. Jemaat Kristen dalam memakai teknologi informasi harus memenuhi hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mari kita pakai teknologi informasi ini untuk lebih mengenal sesama kita manusia, untuk lebih mengasihi sesama kita manusia. Teknologi informasi pada waktu sekarang ini hal yang sangat dekat dengan kita. Apalagi waktu-waktu istilah ibadah di rumah aja. Ya, di rumah aja, ya, teknologi informasi dekat dengan kita. Keseharian kita selalu hidup berdampingan dengan teknologi informasi mulai pagi hari. Anak-anak kita setiap hari PJJ, bukan perpuluhan jabu-jabu, pelajaran jarak jauh. Mungkin kita juga mendapat informasi, bahkan ibadah kita melalui teknologi informasi. Mari kita pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih banyak kita menemukan, mendengar informasi yang baik, uji, akhirnya kita memegang yang benar, sehingga informasi yang kita bagikan bagi orang lain juga adalah kebaikan-kebaikan. Mari kita pakai teknologi informasi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi waktu-waktu yang sekarang, saudaraku, tetaplah kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita share, informasi apapun yang kita terima, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keselamatan kita. Jadi tetap ujilah lebih, maka cikap si menghuli. KIP si begindu uji lebih cikap si menghuli, maka bagikan mengkalak si depan. Pakailah teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Allah memberikan pengetahuan bagi kami, sehingga kami bisa menciptakan pengetahuan teknologi yang ada. Ini hasil cipta, hasil karya manusia yang diberkati oleh Tuhan. Ajari kami memakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang kami pakaikan, khususnya dalam teknologi informasi, ketika kami mencari informasi, ketika kami mengolah informasi, tak bahkan membagi informasi ke orang lain, biarlah kemuliaan nama-Mu tetap ada Bapa. Kami tidak akan pernah menggeser posisi Allah yang berkuasa. Ajari kami untuk taat takut kepada Tuhan. Ajari kami untuk tidak dikuasai teknologi informasi, tapi kami yang menguasai teknologi informasi. Terima kasih buat firman ini, sempurnakan Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengumpulkan si pepulung pengatakan bujur ta krian ukur taman Tuhan. Asa seli di bas kita ipasu-pasu Tuhan. Mari dage si puji Tuhan ibas kita dendenta. 374 Yesus ulu kegeluhanku. Yesus ulu kegeluhanku. Yesus ulu kegeluhanku. Kau mengajari
arta de ate membantu gelar pedaras padandu ku sembah kau tibaskan. Oh Tuhan penahan musuhku, oh Tuhan penahan musuhku. Si arta de ate membantu ku gelar pedaras padandu ku sembah kami basga, ku sembah kami basgeluku, ku sembah kami basgeluku. Mari kita sekubas doa syafata dipandu kami arah lebih danari artoto kita karena isi jabunta. Mari artoto kita nangnangi kalak si kebenen keluarga arkitekan penyakit COVID-19. Kalak si kebenen pendahin usaha arkitekan virus COVID-19 yang panca kita pemerintah netapkan di rumah aja. Kalak si kebenen harta benda. Mari artoto kita maka dibatasi pegegahia. Bagai toto kita mantrina perpulungan ta kelah bijaksana makaikan teknologi informasi guna kemuliaan Tuhan. Diberikan kami waktu 5 menit baci kita artote pas jabutas kalasa. Bapa kami sini surga, edam rina pertoton kami manbantu Tuhan. Pasu-pasu krina kami anak-anak berikan gagah mankala si kebenen anggota keluargana, si kebenen pendahinna, si kebenen usahana, bahkan kebenen harta benda. Te kami Bapa, adik kami tetap berpengharapan manbantu bagi Ayub, Job. Tetaplah nalahkan Tuhan, tapi setia man Tuhan, terlipat ganda yulikan. Sepaksane dah kami pagi si mohuli Bapa.
waktu kami Bapa, karena proses sidalani kami paksa Enda, pasti berakhir waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Berikan kami gegah, berikan kami pengasuhan Bapa. Pasu-pasu karena kami singikuti PJJ Enda. Eda pertoton kami Bapa, yendaskan kami ku kamu. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Singgung ngajari kami ertoto. Mari dage ras-ras kita melaskan pertoton Tuhan nita dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelani perbadi amin. Ralamin kini rajandu, selamin praten di bas dunia da bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup besuari sedang indah. Alami salah kami, bagi alami kami salah kala empat kami. Olamin kami baba kam kubas percobaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Pasu-pasu ya Tuhan. Masuk kita, salam kasih persaudaraan. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagimu.